Halo teman dan sahabat trader yang saya hormati, apa kabar hari ini? Jadi kalau Anda adalah pendatang baru di channel saya ini, jadi silakan di subscribe kalau Anda ingin menjadi trader profesional, karena channel saya akan khusus memberikan edukasi yang sangat powerful, terutama menyangkut di seputar dunia trading, bagaimana cara analisa baik itu forex maupun saham ataupun instrumen lain yang berhubungan dengan trading online misalnya. Oke, teman-teman, saya selalu ditanya tentang apa sih bedanya di dalam trading forex maupun trading saham. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelasin. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe dan di klik loncengnya. Kasih komen kalau ada pertanyaan, ada waktu saya pasti menjawabnya. Oke? Dan silakan video ini share kepada sanak family, sanak saudara ataupun teman-teman supaya mereka boleh belajar secara gratis terhadap teknik profesional di dalam menganalisa, di dalam melakukan trading, baik itu saham maupun forex, teman-teman. Oke? Baik. Nah, sekarang saya akan menjelasin apa sih itu forex dan apa sih itu saham. Nah, saya akan menjelasin juga masing-masing kelebihan dan kelemahannya. Teman-teman, pertama adalah saya mau bicara tentang forex. Keuntungan forex yang pertama adalah teman-teman bisa mendapatkan peluang dua arah. Artinya bisa ketika dia naik, kita bisa ambil peluang untuk cari peluang profit di sana. Misalnya kita melakukan buy, dia naik. Kemudian ketika itu market forex itu turun, maka kita juga bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan profit atau mengambil keuntungan dengan cara kita melakukan sell. Ini kelebihan daripada forex trading. Oke? Nah, kemudian apalagi kelebihan daripada market forex trading? Berikutnya adalah teman-teman, marketnya terbuka 24 jam dalam sehari. Jadi dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu pagi baru tutup ya, subuh gitu. Jadi teman-teman memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk melakukan trading ya. Misalnya kalau teman-teman mengatakan pagi nggak punya waktu karena kerja atau kegiatan lain, maka teman-teman bisa melakukan trading di malam hari. Karena market terbuka 24 jam. Ini kelebihan daripada trading forex. Namun kelemahannya apa? Oke. Nah, belum lagi selain tadi ya, saya cerita kelebihannya dulu terhadap forex. Selain tadi dua saya sebutkan, yang ketiga kelebihan daripada market forex atau trading forex adalah modalnya kecil, teman-teman. Kita bisa memulai belajar dengan modal kecil begitu, sehingga kita tidak perlu mencoba dengan harus di awal harus investasi dengan modal gede. Tapi kita bisa coba dengan modal sangat kecil ya. Bahkan 100.000 pun kita bisa memulai untuk melakukan investasi atau trading di dunia forex. Oke. Lalu kelebihan lainnya apa lagi? Yang keempat ya. Kelebihan keempat daripada dunia forex adalah teman-teman, marketnya itu sangat liquid. Jadi dan market forex ini sangat besar, teman-teman. Jadi survei menunjukkan atau data menunjukkan bahwa transaksi di dalam harian itu forex itu bisa berkisar antara 5 sampai 7 triliun, bukan rupiah loh, dolar, US dollar. Bisa bayangin kalau di rupiah ya, nggak terhitung gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah kelebihan daripada dunia trading forex. Tapi sekarang saya mau cerita tentang kelemahannya juga. Oke ya. Sebelum saya menceritakan kelemahan forex, saya mau cerita tentang kelebihan saham dulu ya. Kita mau lihat bedanya saham itu apa. Oke. Teman-teman, memang ya kita melihat bahwa saham itu khusus untuk kalangan tertentu yang senior-senior ya. Kelihatannya mereka lebih mengerti saham, dan bahkan secara umum saham itu lebih familiar bagi masyarakat ya, dibandingkan dunia forex. Nah, sekarang saya mau cerita apa kelemahan saham. Kelebihannya dulu. Apa kelebihan dunia saham? Ini. Kelebihan dunia saham yang pertama adalah gini. Saham itu seringkali kita tidak melakukan trading dengan margin.
sehingga secara aman dia lebih aman. Oke. Kedua, kelebihan daripada saham adalah katakan saham itu kita bisa ambil beberapa tipe keuntungan. Misalnya katakan saham itu harga saham per lembar tidak bergerak, ya. Namun kita masih bisa mendapatkan, anggap dalam setahun saham itu contoh ya, betul-betul nggak bergerak gitu ya. Kita masih bisa mendapatkan keuntungan benefit daripada saham itu dari sisi apa? Ada pembagian dividen. Oke. Nah, sehingga kita masih bisa dapat cuan dari situ. Kemudian kelebihan lain, saham itu bisa jadikan aset, teman-teman. Jadi saham itu kenapa bisa jadi aset? Kalau saham teman-teman memiliki saham misalnya di perusahaan tertentu, perbankan misalnya, katakan kita mengatakan perusahaan Bank BRI, BCA, itu artinya teman-teman pemilik daripada aset BRI dan BCA itu sendiri. Ya, sehingga tidak heran teman-teman meskipun beli satu saham saja, kalau ada RUPS teman-teman pasti dikirimin surat untuk ikut rapat gitu ya, pemegang saham. Nah, kemudian apalagi kelebihan saham? Begini, kalau saham-saham tertentu, kita bicara saham-saham yang betul-betul ya seperti tadi saya sebutkan, yang blue chip, yang perusahaannya benar-benar sudah besar, sehingga sahamnya itu hampir tidak mungkin menjadi nol, teman-teman. Oke? Nah, jadi itu bisa sebagai resiko, itu artinya lebih rendah buat kita sebagai investor. Kemudian apalagi? Nah, teman-teman, kemudian kelebihan daripada saham itu, ini kalau teman-teman kenapa bisa diperhitungkan sebagai aset, teman-teman bisa jadikan saham sebagai jaminan kalau teman-teman misalnya mau pinjam kredit di bank dan lain sebagainya. Karena itu benar-benar dihargai sebagai aset. Oke? Dan ada istilah sebetulnya dalam dunia trading ini, kalau Anda beli saham, risiko Anda terukur dengan besarnya harga saham itu sendiri. Sehingga tidak ada istilah namanya margin call. Artinya apa? Modal, misalnya Anda deposit modalnya itu di dunia saham itu, misalnya Anda deposit 50 juta, 100 juta, Anda misalnya beli saham emiten tertentu ya. Jadi katakan Anda beli, Anda pakai uang Anda 50 juta beli saham itu, seperti tadi saya sebut bank misalnya ya, Bank BRI misalnya. Katakan bank itu sahamnya menjadi nol, katakan lah ya, tapi hampir tidak mungkin, kita anggap jadi nol saja. Uang Anda tetap yang hilang tuh 50 juta. Jadi 50 juta Anda yang belum Anda beliin tidak akan hilang. Itu yang disebut tidak akan margin call. Artinya kenapa tidak ada margin call? Karena di dunia saham jarang kita bertransaksi menggunakan pinjaman uang broker. Meskipun broker belakangan ada menyediakan itu, tetapi itu pun terbatas. Nah, sehingga resiko kehilangan bangkrut di dunia saham ya hampir tidak pernah terjadi kalau Anda mengikuti benar-benar rule seperti itu. Oke, Anda tidak over trade atau trade berlebihan. Oke ya, ini saham. Nah, sekarang kita berbicara kelemahan saham dulu. Kelemahannya ada, nanti kita berbandingkan kelemahan daripada forex. Oke. Kelemahan saham pertama, liquidnya. Apa sih artinya liquid? Liquid itu artinya begini loh. Kalau mau jual mau beli cepat. Liquidnya saham tidak seliquidnya dunia forex, teman-teman. Oke. Jadi misalnya kenapa? Karena pembeli dan penjual terjadi penawaran di marketnya kan terbatas. Contoh kita anggap saham di lokal ya. Saham lokal Indonesia misal IHSG. Jadi kalau kita mau jual saham di harga sekian, kita tawar sekian, itu harus tunggu pembeli yang setuju di harga itu. Nah, pembelinya itu kan kadang-kadang di Indonesia tidak seramai yang nanti saya bandingkan dengan dunia trading forex. Oke. Nah, kenapa? Karena saham ini sifatnya masih kebanyakan lokal, meskipun ada asing begitu ya yang kita sering dengar, tetapi fluktuasinya, liquidnya tidak secepat forex. Oke. Kedua, kita melihat market transaksi harian saham terutama seperti di Indonesia itu tentu tidak sebesar marketnya forex dalam sehari transaksi.
Oke, kemudian kelemahan lain, saham itu kita hanya beli, hanya bisa mengharapkan kalau untuk kenaikan harganya hanya searah saja. Artinya kita beli saham A itu harus tunggu harga itu naik baru kita bisa untung. Sebab kalau harga itu turun kita nggak bisa sell karena tidak ada kesempatan saham untuk buat sell dapat untung, ya, tidak seperti forex. Oke. Ini adalah kelemahan saham. Jadi saham kita hanya membeli dan berharap dia naik saja, ya. Jadi artinya hanya one way opportunity. Sedangkan tadi saya jelasin kelebihan forex itu adalah two way opportunity. Kita bisa ketika dia naik kita bisa dapat untung, ketika dia turun pun bisa untung. Oke, sekarang saya beralih kepada kelemahan forex, teman-teman. Oke, tadi belum lagi satu lagi kelemahan daripada saham itu adalah modal jauh relatif lebih besar dibandingkan forex. Kenapa? Karena di dalam dunia saham tadi kita tidak menggunakan margin, artinya kita tidak meminjam modal daripada broker. Jadi murni pakai uang kita sendiri. Oke, sehingga kita mesti menyetor di awal itu lebih besar dibandingkan trading forex misalnya. Ya, jadi menurut saya untuk saham itu minimal kalau mau mulai transaksi saham itu minimal butuh 50 juta. Sedangkan tadi saya bilang di forex 100.000 pun udah bisa gitu ya. Oke, sekarang kita beralih kepada kelemahan forex, teman-teman. Oke, apa sih kelemahan forex? Pertama, forex nggak bisa jadikan aset. Teman-teman nggak bisa mengatakan saya punya trading ini per euro USD dan sebagainya, saya jamin ke bank, nggak diterima, teman-teman. Oke, itu kelemahannya. Pertama, itu bukan aset, nggak bisa jadikan aset. Kedua, kelemahan daripada forex itu security-nya, teman-teman, keamanan daripada uang kita setor. Karena kenapa? Brokernya itu seringkali karena dia market global, brokernya itu siapa saja boleh bikin broker begitu ya, di mana-mana ada. Siapa yang kontrol meskipun mereka mengambil jamin oleh pemerintah dan sebagainya. Kita tidak jelas begitu. Oke? Nah, itu seringkali kita mendengar ada kita bisa setor waktu profit nggak bisa tarik. Nah, itu secara kelemahan daripada trading forex seperti itu. Oke? Lalu apalagi teman-teman? Kelemahan lain misalnya forex itu bisa call margin tadi bilang, karena kita memakai margin kan uang kita kan kecil, jadi kita pinjam uang broker untuk main. Sehingga misalnya tahun ini kita setor yang tadi ya, sama-sama di saham kita setor 100 juta. Kita hanya trading di satu pair misalnya USD yen. Meskipun trading kita kecil misalnya hanya 0,1 lot atau 0 lot, tapi kalau kita biarin berlawanan arah, itu yang 100 juta itu bisa hilang gitu. Ya, bisa habis teman-teman. Nah, itu yang namanya margin call. Nah, teman-teman, apa sih margin call lebih jelas? Teman-teman bisa lihat video saya mengenai trading khusus untuk pemula, apa itu forex, itu saya jelasin semua, atau teman-teman nanti bisa lihat link di atas yang ada i itu, teman-teman bisa klik ya. Teman-teman bisa pelajari itu, saya jelasin semua apa itu margin call atau call margin yang sering kita dengar dalam dunia trading forex. Oke? Lalu apalagi kelemahan lain? Forex itu kelemahannya yang lain adalah karena sangat fluktuasi, sehingga di dalam sehari ya kalau Anda beruntung ya disertai dengan Anda memiliki gaya trading yang profesional, Anda bisa dapat untung yang besar satu hari itu. Mau untung misalnya dalam sesuai modal Anda 100 juta, hari itu Anda mau untung 200 juta bisa. Tetapi dibanding resiko, high return, high risk, teman-teman. Jadi Anda bisa untung 100 juta, hari itu Anda juga bisa rugi 100 juta. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini kelemahan dunia trading forex. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan sekarang Anda mau fokus di mana. Ya, teman-teman. Dan ini tentu disesuaikan dengan tujuan Anda melakukan trading. Tujuannya apa? Anda sebagai spekulan, Anda sebagai investor, atau Anda mau investasi untuk masa pensiun Anda. Oke, teman-teman, untuk hal-hal lain teman-teman bisa pelajari di dalam channel YouTube saya. Jadi semua saya jelasin, semua baik itu forex,
baik itu saham. Oke, tetap stay tune di channel saya, Matias Putra. Salam profit untuk kita semua.